Kemudian pembahasan yang keempat, al-hadar minar riddati wal kufri wa asbabiha. Berhati-hati dari riddah, kemurtadan, wal kufri dan kekafiran, wa asbabihima dan sebab-sebab yang bisa membuat seorang itu murtad atau membuat seorang itu menjadi apa? Menjadi kafir. Ya. Ini memang dibawakan oleh penulis di sini rahimahullahu taala, beliau ingin menjelaskan ya tentang bahaya ridda, bahaya kekufuran, bahaya pembatal-pembatal keislaman, dan supaya orang itu tahu apa sebab-sebab yang bisa membatalkan keislamannya, apa hal-hal yang bisa mencabut dari keislaman tersebut. Iya. Ini perkara yang sangat penting sekali untuk dikaji. Iya. Jadi seorang muslim itu dia kenal Islam, dia kenal lawannya. Kekufuran, kemurtadan, dia kenal dari lawannya. Dan itu dari kesempurnaan seseorang berada di atas hidayah, berada di atas petunjuk. Sebagaimana kita tidak kenal nikmat siang, bagaimana besarnya nikmat siang ini, terang ini, kecuali mengenal lawannya, yaitu malam. Jelas ya? Siang hari kita lihat terangnya, enaknya orang beraktivitas, ya, mudah. Beda di malam hari, gelap. Dan juga nikmat malam hari akan terasa, ya, dengan mengenal siang. Di malam hari itu seorang bisa tenang, sejuk beristirahat. Tapi di siang hari tidak, hiruk pikuk manusia, penuh dengan kesibukan. Sama manis itu kita tahu, manis ini nikmat yang besar. Manis ini ketika kita kenal lawannya, yaitu apa? Pahit. Iya. Jadi itu memang sudah ketentuan. Kalau ingin kenal sebuah nikmat, kenal dari apa? Kenal dari lawannya. Kenal dari lawannya. Baik. Dan yang baik itu akan semakin tampak kebaikannya kalau kita kenal lawannya. Kebaikan itu semakin tampak kebaikannya kalau kita kenal lawannya. Baik. Dan dasarnya dalam agama ini, makhluk ini, manusia ini, Allah Subhanahu wa taala sudah beri petunjuk kepada dua jalan. Diterangkan semua jalannya. Jalan yang baik maupun jalan yang buruk. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. Kami telah beri hidayah kepada manusia kepada dua jalan. Iya. Ada jalan al-huda, jalan petunjuk, dan ada jalan ad-dalalah, jalan kesesatan. Ya, jangan berpikir bahwa dalam Islam itu cuma diterangkan jalan petunjuk saja, tidak diterangkan jalan kesesatan. Ya, ini tidak paham Islam, tidak mengerti dari keislaman. Surah Al-Fatihah saja yang merupakan surah yang paling dihafal oleh umat Islam, paling banyak dibaca di dalam salat mereka. Di dalam surah Al-Fatihah terdapat pokok ini. Surah Al-Fatihah dijelaskan jalan yang benar, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah ke jalan yang lurus. Setelah itu jalan yang lurusnya dirinci. Siratal ladina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat terhadap mereka. Tidak sampai di situ saja.
Tidak dijelaskan jalan yang lurus saja, tapi diterangkan dua jalan yang menyimpang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai terhadap mereka, itu orang-orang Yahudi, dan bukan pula jalan orang-orang yang disesatkan, yaitu orang-orang Nasara. Ini Islam jalan yang lurus, kebaikan. Jadi kebaikan ini, jalan lurus ini semakin tampak kebaikannya ketika kita kenal jalan yang keliru. Iya. Kata Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi fakuntu as'aluhu anil syarri makhafata an yudrikani. Kata Hudzaifah, adalah manusia, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Jadi kalau tanyanya tentang kebaikan, ya Rasulullah, apa jalan yang memasukkan saya ke surga? Ya Rasulullah, apa itu kebaikan? Ya Rasulullah, hal-hal yang baik mereka tanya. Tapi kata Hudzaifah, adapun saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan. Iya. Fitnah-fitnah yang akan terjadi, ciri-ciri kemunafikan, apa-apa yang merupakan kekufuran dan seterusnya. Itu yang ditanyakan oleh Hudzaifah. Kenapa? Makhafata yudrikani, karena khawatir jangan sampai kejelekan ini menimpa saya. Jangan sampai kejelekan menimpa saya. Iya. Karena orang yang cuma tahu jalan yang benar, dia tidak tahu jalan yang jelek, khawatir dia jatuh dalam kejelekan ini tanpa dia sadari. Iya. Karena itu kata seorang penyair bijaksana, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa fihi. Saya mengenal kebaikan, saya mengenal kejelekan bukan untuk berbuat jelek, tapi untuk menghindari kejelekan itu. Karena siapa yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan kejelekan, dikhawatirkan dia jatuh di dalam kejelekan tanpa dia sadari. Iya. Jadi memang selalu digambarkan seperti itu di dalam syariat kita. Bukan cuma jalan petunjuk saja, bahkan jalan yang sesat pun diterangkan. Iya. Dalam hadits An-Nawas ibn Sim'an radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Ahmad dan selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan perumpamaan tentang Islam itu seperti jalan yang lurus. Iya. Di atas jalan ada penyuluh yang mengajak kepada jalan. Di kanan kiri jalan ada pintu-pintu. Ada pintu-pintu terbuka, hanya tertutup dengan tirai-tirai. Di atas setiap pintu ada orang-orang yang menyuruh, masuklah ke sini, masuk ke sini. Iya. Jadi ini kalau dia cuma kenal jalan tengah saja, jalan lurus, dia tidak kenal kanan kirinya ada jalan-jalan yang membahayakannya, bisa-bisa kalau diajak dia masuk ke situ. Tapi kalau dari awal diberitahu, ini jalan lurus ya, tapi hati-hati, jangan kamu ke kanan, jangan kamu ke kiri. Jangan kamu lewati pintu yang berada di kanan dan kiri jalan. Nah, ini akan lebih apa? Akan lebih mantap. Dia di atas apa? Di atas ilmu dan pengetahuan. Iya. Nah, ini pintu-pintu ini itulah jalan-jalan kesesatan. Tirai-tirai itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
Tuh penyuruh-penyuruh, ada syaitan pada setiap pintu menyuruh. Iya. Nah, ini fitnahnya di dalam perjalanan. Ada ujian dan cobaan. Maka seorang yang bertauhid, dia tidak mengenal jalan yang mengantarnya ke akhirat saja, tapi dia juga mengenal jalan yang berada di kanan dan di kirinya yang bisa mengeluarkan dari jalan itu, supaya dia berhati-hati. Semakin mantap dengan kebenaran dan teguh di atas kebenaran. Dan ini bukan cuma di syariat Nabi Muhammad SAW. Ini berada di syariat seluruh Nabi dan Rasul. Metode mereka seperti itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku, kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi ini menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Jadi kalau itu baik, pasti sudah diterangkan. Itu jelek juga sudah dijelaskan, sudah diperingatkan. Inilah kesempurnaan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu seorang mengenal petunjuk, ya, begitu keteguhan, dan itu yang disebut istiqamah. Karena itu sangat penting sekali seorang itu, selain daripada dia mengenal keislaman, dia juga mengenal apa itu kemurtadan, apa itu kekafiran, apa sebab-sebab yang bisa menjadikan seorang itu murtad, menjadikan dia kafir, membatalkan keislamannya. Ini harus dia pelajari. Iya. Dan ini juga penjagaan terhadap agama. Karena itu para ulama ahlul ilm, sampai di buku-buku fikih itu mereka bikin bab khusus, bab tentang hukum murtad, orang murtad. Iya. Dan mereka sebutkan di dalamnya pembahasan tentang pembatal-pembatal keislaman. Bentuk-bentuknya sangat banyak. Iya. Ada sebagian bentuknya itu dikatakan oleh para ulama lautan yang tidak ada ujungnya. Misalnya mengolok-olok agama, itu bentuk mengolok-olok kan banyak bentuknya. Iya. Banyak bentuknya. Maka ini pintu dari pembahasan yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Iya. Kemudian perlu diketahui bahwa kemurtadan, kekufuran itu beraneka ragam. Beraneka ragam. Sebab-sebabnya beraneka ragam. Secara umum, kekafiran itu ada kekafiran, kemurtadan disebabkan yang berasal dari ucapan. Ada yang karena ucapan, ada yang karena keyakinan, ada yang karena perbuatan, ada yang karena keraguan, ya, ada yang karena keberpalingan, ada yang karena keberpalingan. Ada yang karena mendustakan, ada yang karena al-juhud, mengingkari. Beraneka ragam dari sebab-sebab kekafiran itu dan bentuk-bentuknya. Itu pokok-pokoknya. Iya. Ada yang dalam bentuk ucapan. Dia berucap ucapan-ucapan, batal keislamannya dengan ucapan itu. Sekedar dia berucap seperti itu. Tidak dilihat pada niatnya. Tidak dilihat pada niatnya.
Karena itu kaum munafikin disifatkan di dalam Al-Quran, walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Mereka telah berucap kalimat kekafiran dan mereka telah kafir setelah keislaman mereka. Jadi hukumi kafir karena apa? Karena ucapan. Iya. Akan datang nanti di bab istihza. Orang yang mengolok-olok ini, mengolok-olok kan dengan apa? Dengan ucapan. Iya. Walaupun ada bentuk lain ya, seperti isyarat dan seterusnya. Tapi disebutkan di dalam Al-Quran, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap para rasulnya kalian mengolok-olok? Jangan kalian meminta maaf. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Iya. Maka ini disebut sebagai hal yang mengkafirkan. Iya. Maka ada dari kekafiran bentuknya dengan ucapan. Bentuknya dengan ucapan. Dia murtad dengan hal tersebut. Baik. Demikian pula di antara kekufuran, ada kekufuran dalam bentuk keyakinan. Ya, dia menjadi murtad dengan keyakinannya. Seperti kemunafikan, nifak akbar, yang disebut juga dengan nifak i'tiqadi. Ini adalah kekafiran, mengeluarkan dari keislaman. Di dalam hatinya dia pendam kekafiran, kebencian terhadap Islam, walaupun zahirnya nampakkan keislaman. Inilah kekafiran yang sangat besar. Karena orang-orang munafik ini dikatakan dalam Al-Quran, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin itu di lapisan neraka yang paling bawah. Lapisan neraka paling mana? Paling bawah. Iya. Jadi ada yang sekadar dia meyakini dengan hatinya, dia menjadi kafir dengan hal tersebut, murtad dengan hal tersebut. Dan ada bentuknya dengan perbuatan. Ada bentuknya dengan perbuatan. Ya. Seperti dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, atau seperti dia sujud kepada patung, kepada berhala. Iya. Ini dari hal-hal yang membatalkan keislaman. Ada yang dengan keraguan. Ya, dia ragu. Ini iblis kafir atau tidak. Itu keraguan saya, meragukan iblis kafir itu, dia dianggap keluar dari Islam. Hah? Ada keraguan Fir'aun ini kafir atau mukmin? Ya. Kafir, tentang ragu akan hal tersebut, itu kekafiran. Dia ragu Yahudi, Nasara ini muslim atau tidak? Ya, kafir atau tidak? Meragukan hal itu membatalkan keislaman. Jadi ada kekufuran dalam bentuk apa? Keraguan. Ada kekufuran dalam bentuk berpaling. Berpaling. Itu dia berpaling dari agama. Tidak mau dia mempelajarinya. Ini akan ada disebut oleh penulis nanti, pembatal khusus. Dan ada kekafiran dalam bentuk dia mendustakan. Ya. Dia mendustakan sebuah ayat, sebuah hadits, sebuah perkara yang sudah dimaklumi secara darurat dalam Islam. Maka itu dari bentuk yang mengeluarkan dia dari keislaman. Baik, yang jelas ada bentuk-bentuk lain. Iya.
ada bentuk-bentuk lain. Pokoknya pada itu tadi, ucapan, keyakinan, perbuatan, dan apa? Keraguan. Itu pokoknya. Iya. Inilah yang disebut dengan nama usulur ridda wal kufur. Pokok-pokok kemurtadan dan kekufuran. Pokok-pokok kemurtadan dan kekufuran. Jadi ini harus dipahami ya. Ya, ini kaidah-kaidah dasar dalam mengenal Islam. Jangan sampai dia tidak mengerti. Ya. Ada orang yang mencela Allah dan Rasulnya. Mencela Allah dan Rasulnya. Ya. Itu hukumnya apa? Hukumnya murtad. Kalau dari Islam. Wah, ini dia tidak bisa dihukumi dengan lisannya. Kita harus tanya niatnya dia apa, maksudnya apa. Ini tidak mengerti tentang Islam, tidak mengerti tentang apa? Islam. Iya. Ada yang mencela seorang nabi misalnya, itu murtad, keluar dari Islam. Ya kalau ada yang berkata, wah ini mungkin niatnya bagus, ya dan seterusnya, itu keliru. Ini tidak memahami kaidah di dalam permasalahan. Jelas ya? Jadi kekufuran, kemurtadan itu kadang dilihat dari apa yang dia ucapkan saya. Karena memang pokok kemurtadan, kekafiran itu ada yang berasal dari ucapan, ada yang berasal dari perbuatan, ada yang berasal dari keyakinan, dan ada yang berasal dari apa? Keraguan. Tidak mesti berkumpul semuanya. Satu di antara yang ada itu dihukumi murtad, kafir. Jelas ya? Ini kaidah umum dalam bab ini, dalam pembahasan. Harus dipahami. Harus dimengerti. Iya. Jangan sampai datang orang-orang yang menganut pemahaman-pemahaman keliru, ingin mengganggu dari pokok dan dasar agama ini. Ini keyakinan sudah dibangun di atas dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, hal yang disepakati oleh para ulama. Iya. Hal yang disepakati oleh para ulama. Jadi kalau ada yang berbicara tidak sesuai dengan hal tersebut, itu berasal dari kejahilan. Berasal dari kejahilan. Inilah musibah di masa ini. Musibah di masa ini. Kita diuji dengan dua kelompok. Yang pertama ada namanya kelompok Khawarij. Iya. Dan yang kedua ada namanya kelompok Murji'ah. Khawarij ini berlebihan dalam menjatuhkan vonis kafir. Ini keluar batasan. Makanya kita juga pelajari pembatal-pembatal keislaman supaya kita kenal dawabitnya, ketentuan-ketentuannya, batasan-batasannya, agar supaya seorang itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jelas ya? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan sampai dia masuk nanti di pembatal keislaman ketiga. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir. Ya. Dia datang membuat kaidah. Dia bahas tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Hukum orang yang meninggalkan sholat, menurut pendapat yang paling kuat, adalah kafir, keluar dari Islam. Ini adalah pendapat mayoritas sahabat, mayoritas ulama terdahulu. Dia bawakan dalil-dalilnya. Dan mereka yang lebih kuat. Nah, kalau begitu kaidahnya, siapa yang tidak mengkafirkan berarti orang yang tidak sholat kafir. Siapa yang tidak kafirkan orang sholat berarti dia juga kafir. Nah, ini madhabnya orang Khawarij, cara berpikirnya seperti itu. Sebab ini penempatan kaidah bukan di mana? Bukan di tempatnya. Jelas ya? Nah, ini musibah ya tentang hal ini. Baik. Bukan juga tentang masalah orang yang jatuh di dalam syirik akbar. Orang yang jatuh dalam syirik akbar itu, ya, kadang sebagian ulama berbeda pendapat.
ini dihukumi kafir atau tidak secara person, secara muayyad. Karena mereka berbeda di dalam melihat dia terpenuhi kriteria bisa dikafirkan atau tidak. Jelas ya? Atau di dalam sebuah masalah ini mungkin diberi udzur dengan kejahilan, mungkin tidak diberi udzur dengan kejahilan. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh ini sudah terpenuhi syarat, harus dikafirkan. Oh ini sudah tidak ada udzur, berarti dia kafir. Jangan dia pakai kaidah, siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, berarti dia kafir. Itu keliru dalam penggunaan. Jelas ya? Ini mencampur adukkan pembahasan namanya. Jadi itu pembahasannya beda. Pembahasan pembatal keislaman itu beda. Pembahasan menghukumi orang secara person, secara langsung dia kafir, itu ada pembahasan tersendiri. Orang yang jatuh di dalam syirik akbar, kufur akbar, dia dapat udzur karena jahil atau tidak, ini pembahasan tersendiri. Jadi jangan campur adukkan pembahasan. Itu inti kekeliruan. Jelas ya? Dan ini banyak terjatuh di dalamnya kaum khawarij. Dia tidak mengerti tentang hal tersebut. Sedikit-sedikit dia kafirkan orang. Bahkan kawan-kawannya bisa dia kafirkan. Wah ini pelaku syirik akbar zahir, kafir, keluar dari Islam. Yang satunya menganggap, oh ini masalahnya kayak ada hal yang tidak begitu tampak. Iya, bagi dia. Nah ini datang yang mengatakan kafir kepada kawannya, oh kalau begitu kamu ragu kepada kekafiran orang kafir. Kamu ragu kepada kafiran orang kafir, berarti kamu juga kafir. Ya, ini naudzubillah ya. Ini pemahaman apa? Pemahaman khawarij. Nah, ini tidak boleh kita masuk di situ. Makanya kita belajari kaidah-kaidah ini supaya jangan masuk ke dalam golongan apa? Golongan kaum khawarij. Ini musibah yang pertama ini dari kelompok khawarij. Iya. Musibah yang kedua dari kelompok murji'ah. Dari kelompok murji'ah. Murji'ah ini amalan apa saja itu tidak mengeluarkan dari keislaman. Karena amalan bagi mereka itu tidak masuk dalam penamaan iman. Iya. Jadi kalau dia sujud kepada patung, kepada berhala, itu tidak bisa dikafirkan. Tidak bisa dia apa? Dikafirkan. Kadang bahasa mereka harus ditanya niatnya apa untuk melakukan hal tersebut. Jelas-jelas mencela seorang nabi. Wah ini tidak bisa kita kafirkan. Mungkin niatnya baik. Ya harus tanya dulu niatnya apa. Itu madhab murji'ah. Jelas ya? Madhabnya murji'ah. Iya. Atau orang jatuh dalam syirik akbar. Dalam syirik akbar. Di tengah sebuah masyarakat yang kenal Islam, di tengah kaum muslimin yang mereka paham Al-Quran, paham bahasanya, ya, jatuh dalam syirik akbar. Terus ketika dijatuhkan vonis kafir, oh itu nggak bisa dikafirkan. Ya, kita tanya dulu niatnya apa. Atau barangkali dia punya udzur. Ini keliru, ini menempatkan udzur bukan pada tempatnya namanya. Menempatkan udzur bukan pada apa? Pada tempatnya. Ini madhabnya orang-orang murji'ah. Jelas ya? Jadi seorang itu harus jeli dalam permasalahan ini. Nah, inilah pentingnya kita kaji kajian ini supaya kita lepas dari dua golongan ini, golongan khawarij dan golongan apa? Murji'ah. Berada di atas jalan yang lurus. Ahli sunnah itu selalu pertengahan. Selalu pertengahan di semua pembahasan. Iya. Di pembahasan keimanan mereka pertengahan antara khawarij dan murji'ah. Iya. Di pembahasan sahabat mereka pertengahan antara Syiah dan Nawasib. Di pembahasan tentang takdir mereka pertengahan antara Qadariyah dan Jabriyah. Di pembahasan nama-nama dan sifat ahli sunnah pertengahan antara Mu'attilah dan Musyabbihah. Ya, dan demikian seterusnya. Mereka di pembahasan-pembahasan agama itu selalu pertengahan. Itu ciri ahli sunnah. Ciri ahli sunnah. Ya. Ahli sunnah itu bukan sekedar titel saja, sekedar kalimat-kalimat saja, atau dia pegang sebagian sunnah.
terus dia tampakkan hal yang lain. Nah, ini jangan sampai tertipu ya. Ya, dari masa dahulu itu orang-orang Khawarij itu punya sebagian dari sunnah-sunnah. Hebat sekali mereka dalam masalah sholat, dalam masalah tahajud. Ya, tapi mereka Khawarij. Sama Murji'ah di masa dahulu. Mereka luar biasa di dalam sejumlah permasalahan. Tapi mereka apa? Murji'ah. Iya. Sama dengan orang-orang Asy'ariyah. Asy'ariyah itu jago dalam membantah orang-orang Mu'tazilah. Ya, membantah Mu'tazilah itu kan bagian dari sunnah. Tapi mereka sendiri Asy'ariyah, ahlul bidah. Jelas ya? Baik. Jadi karena itu jangan tertipu dengan di masa ini, oh dia Masya Allah bagus, dia baca hadits-hadits, dia mengajak kepada sunnah, dia mengingkari sebagian bid'ah. Ya, itu bukan ukuran. Kalau dia jatuh di dalam sebuah bid'ah, yang keluar dalam sebuah bid'ah yang mengeluarkannya dari ahli sunnah, maka itu bukan ahli sunnah namanya, walaupun dia menampilkan sebagian dari sunnah. Kemudian dari ciri ahlul bid'ah di masa dahulu, itu kalau dia ketemu orang, dia tidak langsung kasih bid'ahnya. Dia kasih dulu yang bagus-bagus, yang dia kenal. Perkara sunnah dulu. Sudah dekat, ya, sudah kecantol, nah, baru dia masukkan bid'ahnya. Nah, itu jalan ahlul bid'ah dari dahulu. Sama di masa sekarang ini. Itu kelihatan orang-orang pemikirannya hizbiyah. Di belakangnya ada pemikiran Ikhwanul Muslimin kadang, pemikiran Sururiyah, tapi dia tidak tampakkan, tidak kelihatan. Ya. Dan cirinya itu jelas. Mengajarkan buku-buku akidah itu lemah. Lisannya saja belajar akidah. Tapi kalau prakteknya tidak. Sibuknya mengajarkan kisah-kisah tentang sirah. Sirah Nabawiyah bagus ya. Cuma ini kisah-kisah, ya, pembahasan yang kadang hanya dihitung di masalah cabang-cabang. Dia sibuk di situ. Ya, sibuk di situ. Jelas ya? Maka hal-hal yang seperti ini kadang tampak sebagian dari sunnah, tapi nanti akan kelihatan orang-orang yang seperti itu, kelihatan dari pemikirannya, kelihatan dari pergaulannya, kelihatan dari apa yang dia dukung, itu nampak. Maka seorang belajar dengan benar itu memperkenalkan sunnah itu apa, bidah itu apa, membuat orang istiqamah di atas jalan. Baik. Jadi ini pendahuluannya untuk kadar yang diterangkan oleh Syekh, ya, rahimahullahu taala di sini dari pembatal-pembatal keislaman. Dan insyaallah taala kita akan bahas 10 pembatal keislaman yang disebutkan oleh Syekh di sini. Ya, dan perlu saya ingatkan ya, di sini Syekh menyebutnya pembatal keislaman. Ya. Pembatal keislaman. Sebagian ulama ada yang menyebutnya dengan pembatal keimanan. Nawaqidul iman, pembatal keimanan. Apa ada bedanya antara pembatal keislaman dan pembatal keimanan? Jawabannya tidak ada bedanya, sama saja. Jadi mereka kadang bahasakan dengan bahasa pembatal keislaman, dan kadang mereka bahasakan dengan bahasa apa? Pembatal keimanan. Dan itu sama saja. Tidak ada masalah insyaallah taala. Baik. Karena itu tadi saya sebutkan ya 2 ayat. Satu, walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Mereka telah berucap kalimat kufur dan kafir setelah keislaman mereka. Ya. Ada saya bacakan ayat yang lain dari surat Taubah juga. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta udzur, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Kalau yang pertama setelah keislaman, yang kedua setelah keimanan. Menunjukkan bahwa itu sama saja, tidak ada bedanya. Ya, wallahu taala alam.